Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi saya hanya membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6 saja. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Pengaruh orang percaya bagi penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ulangi ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar sungai Yordan. Secara logika manusia, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Orang tidak akan pernah pergi ke tempat yang sepi. Orang tidak akan pernah mau datang untuk mendengar perkataan atau khotbah dari orang yang tidak begitu dikenal. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yohanes mampu mengubah padang gurun Yudea menjadi mimbar, menjadi ladang yang sangat subur untuk menarik banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Saya ingin berbagi 3 hal bagi kita semua. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka poin yang pertama adalah konsisten dalam setiap perkataan atau pesan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis tidak pernah merubah pesannya. Pesannya cuma satu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Di tengah-tengah kebobrokan, di tengah-tengah masalah yang demikian besar, bahkan dengan konsistensi itu, maka dia juga punya keberanian untuk menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan para pemimpin yang melakukan penyimpangan. Ada keberanian, ada wibawa karena konsisten terhadap perkataannya. Yang kedua, konsisten dalam panggilannya. Yohanes mengenal panggilannya. Dia tidak pernah beralih dari panggilannya. Yohanes pasal 1 ayat 23 dikatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan." Kalau kita konsisten dengan panggilan kita, apapun yang Tuhan tetapkan, maka ada perkara-perkara besar terjadi. Ada mujizat terjadi. Ada terobosan terjadi. Karena Tuhan akan memakai orang-orang yang konsisten. Yang ketiga adalah konsisten dalam perilaku atau dalam sikapnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya maksudkan tentang perilaku adalah kerendahan hati yang dia miliki. Sekalipun dia menjadi orang yang populer, dia menjadi orang yang terkenal oleh karena berita, oleh karena pelayanan yang demikian dahsyat sehingga banyak orang yang datang dari berbagai tempat untuk mendengar dan memberikan diri dibaptis. Tetapi dia menyadari bahwa pelayanan itu adalah milik Tuhan. Penghormatan itu adalah milik Tuhan. Kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Dia katakan dalam ayat yang ke-27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pelayanan yang demikian besar tidak membuat dia menjadi sombong. Karunia rohani yang dianugerahkan tidak membuat dia menjadi besar kepala. Tapi dia mengerti sumbernya siapa, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Saya percaya bahwa ketika kita hidup dalam konsisten dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka kita akan berdampak dan pengaruh yang luar biasa, baik dalam komsel, dalam tempat pelayanan, di lingkungan pekerjaan, sehingga banyak orang boleh datang untuk mengenal Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.